Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Anugah Bakti Sitanggang, Astia Rahmatiara, Fitriani, dan saya sendiri selaku moderator Julian Hardina Nugraha. Kemudian ada Nur Yuliana Dewi, Nur Syifa, dan Risdianti. Kami di sini akan menjelaskan tentang interaksi versus integrasi. Baik, saya akan membacakan materi tentang interaksi versus integrasi. Pengertian integrasi berasal dari bahasa Inggris integration yang berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Integrasi sosial dimaknai sebagai proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan masyarakat, sehingga menghasilkan pola kehidupan masyarakat yang memiliki keserasian fungsi. Dalam KBBI, integrasi diartikan pembaruan sesuatu yang tertentu hingga menjadi kesatuan yang utuh dan bulat. Integrasi sosial adalah proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi kesatuan. Unsur-unsur yang berbeda tersebut dapat meliputi ras, etnis, agama, bahasa, kebiasaan, sistem nilai, dan lain-lain. Selanjutnya, interaksi. Pengertian interaksi. Interaksi sosial, dan nilai sosial yang berlaku dan diterapkan di dalam masyarakat. Dengan upayakan suatu pondasi dari hubungan yang berupa tindakan yang berdasarkan norma adanya nilai dan norma yang berlaku. Interaksi sosial itu sendiri dapat berlangsung dengan baik jika aturan-aturan dan nilai-nilai yang ada dapat dilakukan dengan baik. Jika tidak adanya kesadaran atas pribadi, maka proses sosial itu sendiri tidak dapat berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Di dalam kehidupan sehari-hari, tentunya manusia tidak dapat lepas dari hubungan antara satu dengan lainnya. Ia akan selalu perlu untuk mencari individu ataupun kelompok lain untuk dapat berinteraksi atau bertukar pikiran. Pandangan transmisi dan pandangan ritual atas komunikasi. Pandangan ritual atas komunikasi merupakan penyampaian pesan atau ide atau gagasan satu pihak kepada pihak lain agar terjadi saling memengaruhi di antara keduanya. Komunikasi dibedakan menjadi dua, yaitu berikut ini. Yang pertama, komunikasi lisan atau verbal, yaitu komunikasi dengan menggunakan kata-kata verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Contohnya, berbicara langsung dan melalui telepon. Yang kedua, komunikasi nonverbal atau isyarat, yaitu komunikasi dengan menggunakan garis-garis badan, bahasa isyarat, atau menunjukkan sifat tertentu. Yang ketiga, syarat-syarat komunikasi. Komunikasi dapat berlangsung apabila memenuhi syarat sebagai berikut. Pertama, ada pengiriman atau sender, yaitu pihak yang mengirimkan pesan kepada pihak lain. Kedua, penerima atau komunikasi atau receiver, yaitu pihak yang menerima pesan dari pihak lain. Ketiga, pesan adalah isi atau maksud yang akan disampaikan oleh pihak kepada pihak lain. Keempat, umpan balik atau feedback adalah tanggapan dari penerima pesan atau isi pesan yang disampaikannya. Ada 8 unsur pokok dalam komunikasi. Yang pertama, ada komunikator. Orang yang menyampaikan pesan, perasaan, atau pikiran kepada pihak lain. Kedua, komunikan. Orang atau sekelompok orang yang dikirimi pesan, pikiran, atau perasaan. Yang ketiga, ada pesan. Sesuatu yang disampaikan oleh komunikator. Pesan dapat berupa informasi, instruksi, dan perasaan. Yang keempat, media, alat untuk menyampaikan pesan. Media komunikasi dapat berupa tulisan, gambar, dan film. Yang terakhir, ada efek, perubahan yang diharapkan terjadi pada komunikan setelah mendapatkan pesan dari komunikator. Referensi dari resturahmas.blogspot.com 2016-05 Perbedaan integrasi dan interaksi.